Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah beberapa kali melaksanakan acara maulid yang mana kita menginginkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita menginginkan syafaat Rasulullah SAW, kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam satu hadis ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling saya harus berbuat baik padanya?" Kata Rasulullah, "Qala ummuka." Ditanya lagi kedua kali, "Summa ya Rasulullah?" Qala ummuka. Tanya lagi yang ketiga kali, "Qala ya Rasulullah, summa man?" Qala ummuka. 3 kali baru ditanya lagi, yang keempat dikatakan Rasulullah, abuka. Inilah kedudukan seorang ibu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena dosa yang paling besar adalah apabila orang tidak menganggap ibunya sebagai orang yang paling dihormati. Biasanya kita menganggap enteng masalah ini. Kita tidak bisa mencium bau surga kalau ibu kita tidak rela sama kita, alias kita durhaka kepada mereka. Rasulullah sampai 3 kali mengatakan demikian. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah SAW, itu yang kita harus perhatikan. Kenapa? Karena ibu kita tidak bisa membalas apa yang diberikannya kepada kita. Kita masih kecil, belum tahu apa-apa, makan saja. Kalau tidak ibu kita memberikan kita makanan, kita bisa mati. Kalau kita sakit, ibu kita siap tidak tidur semalam-malam hanya menjaga kita. Begitulah seterusnya. Alangkah dosanya kita apabila kita sudah besar, kita tidak sayang lagi sama mereka karena ibu kita sudah tua. Manusia itu kalau sudah makin tua sudah tidak sama lagi di waktu dia muda. Orang tua kita kalau dia sudah tua macam-macam masalah. Apa istilahnya? Dia sudah mulai pikun. Kita sudah mulai melupakan jasa-jasanya. Pada satu saat ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kau sering bercerita tentang orang tua saya. Kalau begitu saya mau balas saja jasanya. Bisakah ya Rasulullah?" Rasulullah bilang, "Kau keliling kota Madinah ini, kau pikul orang tuamu 3 kali, tidak bisa kau balas." "Kenapa ya Rasulullah?" Karena Rasulullah bilang waktu dia pelihara kau, dia berdoa supaya kau panjang umur, supaya kau sehat, supaya kau bisa segala-galanya. Tapi apabila kau pelihara dia, kau berkata mudah-mudahan dia cepat mati. Itulah perbedaannya kata Rasulullah. Karena orang tua kita, kalau dia sehat kita pelihara masih bagus. Kalau sudah mulai lipau, itu bahasa Mongolian, pikun, wah itu paling sakit itu. Apalagi dia pikun tambah sakit. Sudah kasih makan dia mau makan lagi. Kita mau suruh dia diam di kamar, dia keluar. Kalau ada tamu kita, bapak kita juga begitu. Bahasanya pakai celana pendek, duduk dengan tamu. Kita lagi sibuk-sibuk dengan tamu hebat. Akhirnya kita mulai berpikir, kalau begini orang tua kita susah gitu sama dia, bagaimana kalau kita bawa ke panti jompo? Berapa banyak orang yang melemparkan orang tuanya ke panti jompo. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dari kecilnya si anak ini tidak pernah
kita ajari adab akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, dengan kita membaca Maulid ini, beberapa keterangan di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menghormati kedua orang tua kita. Kita senantiasa memohon setiap kita sholat. Kalau orang tua kita sudah tidak ada lagi, kita bacakan Fatihah. Kalau bisa kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena bacaan ayat-ayat Quran itu sampai kepada roh arwahnya orang tua kita. Ada satu cerita, si anak ini orang tuanya sudah meninggal. Si anak ini penjaga toko. Ini kejadian benar di negara Arab sana. Jadi si anak ini menjaga toko. Setiap hari dia membaca Al-Quran. Dan bacaan Al-Qurannya dihadiahkan sama orang tuanya. Begitu terus. Pada satu saat, orang tuanya ini punya teman. Masih hidup, tapi tempatnya tidak sama di kota itu. Dia tidak tahu temannya ini sudah meninggal. Orang tua si anak ini, dia tidak tahu. Pada satu malam dia mimpi. Dia mimpi temannya ini sudah meninggal. Memang betul dia sudah meninggal. Tapi di waktu meninggal itu dia tanya. Karena dalam mimpinya itu dia melihat itu arwah-arwah yang dia lihat itu apabila datang kiriman berebut orang. Tapi si orang tua si anak ini dia diam santai aja dia. Maka dia tanya, kenapa kau tidak ikut berebut itu orang kasih hadiah itu? Dia bilang, saya sudah cukup. Anak saya sering kirim sama saya bacaan-bacaan Al-Quran. Saya cukup sudah untuk saya dari anak saya kirimannya. Dia terbangun. Sempat dia waktu sebelum terbangun itu dia tanya, anakmu di mana? Maka dia kasih tahu, dia kerja di toko ini, nomor tokonya ini, nama anak saya itu contohnya seperti si Ahmad. Dia terbangun. Maka dia mau buktikan apa benar mimpinya atau tidak. Maka dia cek, dia pergi jalan, dia sampailah ke toko. Dari sang toko itu dia lihat nomornya, Pak, nomor yang di dalam mimpinya. Dia lihat ada satu anak lagi baca Al-Quran. Dia bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente Ahmad? Ayo, saya Ahmad. Gimana kau tahu saya nama Ahmad? Dia bilang, saya dari malam mimpi sama abahmu. Abahmu sudah meninggal ya? Dia sudah meninggal sudah lama. Saya tidak tahu dia bilang, abahmu itu teman sama saya. Tapi saya mimpi dia. Pahala bacaan Quranmu itu sampai sebenarnya. Masya Allah, dia bilang, saya berdoa saja, mudah-mudahan sampai. Dia sudah sampai. Jadi dia setiap hari menerima pahala bacaan Al-Quran. Nah, jadi kalau kita orang tua kita sudah tidak ada lagi, paling tidak habis sholat kita baca doa. Doanya sudah kita semua hafal. Anak kecil hafal. Rabbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa kita tambah, kita bacakan Fatihah. Kalau bisa lagi kita bacakan Al-Quran. Kita hadiahkan untuk orang tua. Insya Allah kita mendapatkan berkah. Hidup kita akan baik. Orang tua kita walaupun sudah tidak lagi sama kita di dalam kubur, masih bisa dia mendoakan kita. Mudah-mudahan dengan acara Maulid pada malam hari ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miqdari babi rahmatillah ala ma fi ilmillah wa min mulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miqdari babi rahmatillah ala ma fi ilmillah wa min mulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miqdari babi rahmatillah ala ma fi ilmillah wa min mulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه وقدر نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا ربنا بأننا تربنا وأننا أصابنا على الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر